Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali Allah melimpahkan pada kita taufik untuk menuntut ilmu. Melanjutkan pembacaan kita dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Syekh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Masih dalam adab penuntut ilmu. Afwan, adab guru ya Mas ya. Adab guru terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, senantiasa merasa diawasi Allah. Yang kedua, menjaga ilmu. Kemudian yang ketiga, zuhud terhadap dunia. Dan yang keempat sekarang, qala al-mu'allif rahimahullah, ar-rabi'u an yunazziha ilmahu an ja'lihi sullaman yatawassalu bihi ila al-aghradi dunyawiyah. Mensucikan ilmunya dari menjadikannya sebagai tangga yang mengantarkan dengannya kepada tujuan-tujuan duniawiyah. Tujuan-tujuan duniawiyah min jahin berupa kehormatan atau kedudukan, au malin harta, au sum'atin popularitas, au syuhratin sama ya, syuhrah popularitas, sum'ah itu nama baik, au talabil khidmatin atau mencari pelayanan, au taqaddumin ala aqranihi atau ingin menonjol di hadapan kawan-kawan. Itu semua tujuan-tujuan duniawi. Di antaranya ya, masih ada yang lain. Maka seorang alim harus mensucikan diri, mensucikan ilmunya dari tujuan-tujuan itu. Jangan sampai mengajar ada tujuan itu. Ingin kedudukan, ingin harta, ingin nama baik, ingin popularitas, ingin pelayanan dari orang lain, dari murid, ingin menonjol di hadapan pesaing-pesaing, sesama guru, sesama dai, dan seterusnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, waditu annal khalqa ta'allamu hadal ilm wa ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Aku cinta makhluk belajar ilmu ini atas dasar tidak menyandarkan kepadaku satu huruf pun. Inilah keikhlasan. Beliau tidak ingin ilmunya disandarkan kepada beliau. Jadi kita nggak boleh bilang telah berkata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat, madhab Imam Syafi'i, beliau nggak mau. Tapi ya gimana lagi ya. Kenyataannya begitu, kita mau ngomong apa? Tapi beliau inginnya begitu, nggak usah disandarkan ke Syafi'i. Jadi beliau nggak ingin dijadikan sebagai patokan dalam ilmu, nggak ingin dijadikan sebagai pemimpin madhab dan sebagainya. Tapi tidak bisa tidak ya, itu sudah terjadi. Itu Imam Syafi'i ngomong begitu sebelum terjadi seperti sekarang. Imam Syafi'i nggak ngerti kalau madhabnya mau populer seperti sekarang, nggak ngerti.
Tapi begitulah keikhlasannya. Orang yang memang hanya mencari ridha Allah, justru Allah akan populerkan. Tapi yang mencari popularitas belum tentu Allah terima amalnya, ya. Bahkan ya, kemungkinan besar tidak diterima. Jadi menjaga keikhlasan dalam belajar dan mengajar penting sekali. Dan itu harus selalu diingat. Harus selalu diingatkan, harus saling mengingatkan. Kemudian wa kadzalika yunazzihuhu anit tama'. Demikian juga mensucikannya dari ketamakan. Fi rizkin min talabatihi, tamak terhadap rizki dari murid-muridnya. Bimalin, dengan harta, au khidmatin, pelayanan atau yang lainnya. Jadi jangan sampai kita mengajar karena ingin dilayani oleh murid-murid. Dan begitu resiko menjadi guru. Yang pernah jadi guru merasakan bagaimana murid itu sering ingin memberi sesuatu kepada guru. Membeli sesuatu aja dikasih murah, bahkan digratiskan. Ya orang pasti senang digituin, tapi jangan sampai itu menjadi keinginan, jangan sampai itu menjadi niat, jangan sampai itu menjadi tujuan. Itu hanya resiko saja tanpa pernah diniatkan sama sekali. Kemudian bisababi istighalihim alaihi wa taraddudihim ilaihi, disebabkan oleh kesibukan murid-murid kepadanya dan pulang baliknya mereka kepadanya. Jadi murid bolak-balik ke guru mencari ilmu, mengambil ilmu. Pasti yang namanya manusia normal, bahkan manusia mulia, itu namanya mengambil sesuatu pasti ingin memberi sesuatu, enggak bisa tidak. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza ahsana ilaikum ahadun fakafi'uhu. Jika ada seseorang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Dan itu sudah karakter orang mulia, memang begitu, ya. Otomatis. Maka ini harus dijaga sebagai guru, jangan sampai ketika mengajar karena ada keinginan kepada hal itu. Kana Mansur la yasta'inu bi ahadin yakhtalifu ilaihi fi hajatin. Dulu Mansur tidak minta tolong kepada seorang pun yang biasa datang kepada beliau untuk hajat tertentu. Jadi banyak orang minta tolong kepada beliau, tapi beliau nggak minta tolong kepada orang yang minta tolong kepada beliau. Nah itulah hamba yang betul-betul tidak menginginkan apapun dari makhluk. Ya itu bukannya haram, tapi ya begitulah zuhud, ya namanya zuhud. Tidak berharap apapun dari makhluk. Semaksimal mungkin kalau kita nggak minta tolong kepada makhluk, tidak minta tolong. Walaupun minta tolong di situ halal, boleh. Tapi seandainya minta tolong pun ada niat baik. Apa niatnya? Ya ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ingin memberi peluang kepada saudara kita untuk beramal soleh. Ada niat itu. Insya Allah itu juga sebagai kebaikan. Tapi semaksimal mungkin kalau bisa tidak minta tolong, kenapa harus minta tolong? Kalau bisa sendiri, kenapa harus minta tolong? Itu prinsip seorang yang zuhud. Prinsip orang yang hidupnya bergantung kepada Allah. Ahli tauhid. Ahli tauhid itu tidak bergantung kepada selain Allah. Sering kalau kita diberi kebaikan oleh seseorang, orang kaya yang selalu memberi kita misalnya, itu hati kita bisa bergantung.
berangan-angan, oh nanti kalau saya kesulitan saya gampang bisa lapor sama dia. Ini tawakal kepada makhluk. Berat itu. Ya. Makanya menjaga tauhid itu tidak mudah. Menjaga tawakal hanya kepada Allah tidak gampang. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, kuntu qad utitu fahmal Qur'an. Aku telah diberi pemahaman terhadap Al-Qur'an. Falamma qabiltu as-surrata, tatkala aku menerima bantuan, surrah ini wadah uang ya, dompet, tapi kan dulu uangnya kepingan, emas, perak. Jadi sekantung uang. Ketika aku menerima sekantung uang min Abi Ja'far, dari Abu Ja'far, sulibtuhu, aku dicabut darinya. Dia dicabut dariku. Jadi dulu aku paham Quran, sekarang nggak paham gara-gara menerima bantuan. Masya Allah. Ini pengakuan seorang alim yang luar biasa. Fanas'alullah ta'ala al-musamahah. Maka kita mohon kepada Allah musamahah, maaf, permaafan. Kita mohon kepada Allah maaf. Semoga Allah memaafkan kita atas kekeliruan kita dalam masalah ini. Kemudian yang kelima, an yatanazzaha an dani'il makasib, mensucikan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang rendah, waradilah dan hina, waradiliha tab'an, secara tabiat, jadi secara tabiat dianggap rendah, wa an makruhiha, dan yang makruh adatan wa syar'an, secara adat dan syariat. Apa contohnya? Kal hijamah, seperti membekam. Jadi membekam dari dulu dianggap sebagai pekerjaan yang rendah. Tapi halal, ya, tidak masalah, halal. Cuma ya seharusnya orang alim jangan berprofesi sebagai tukang bekam. Wadibaghah, apa dibaghah? Tukang apa itu? Samak. Tukang samak kulit. Dulu itu dianggap pekerjaan rendah. Jadi rendah atau enggak ini tergantung adat ya, tergantung adatan wa syar'an. Kalau secara syariat halal ya asalnya halal, cuma begitu, maksudnya guru itu hendaknya pilih-pilih pekerjaan. Jangan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah oleh masyarakat. Kecuali kalau dianggap rendah dalam arti dianggap miskin, ya tidak masalah kalau cuma dianggap miskin. Dianggap rendah secara adat artinya nggak terhormat gitu. Kemudian as-sorf itu tukang pandai besi. Jadi pandai besi pun termasuk pekerjaan yang rendahan. Wasiyaghoh, siyaghoh ini apa ya? Membuat apa gitu, wallah alam. Ada punya terjemahan? Ada yang bawa kamus enggak? Kemudian wa kadzalika yatajannabu mawadi'at tuham. Demikian juga menjauhi tempat-tempat tuduhan, maksudnya perkara yang tertuduh enggak baik. Wa in ba'udat, meskipun jauh.
wala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsa muru'atin, tidak melakukan sesuatu yang mengandung kekurangan kehormatan. Muru'ah itu kewibawaan, kehormatan. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu yang merusak kehormatannya, kewibawaannya. Au ma yustangkaru dhahiran, atau yang diingkari secara dhahir. Wa in kana jaizan batinan, meskipun secara batin boleh, tapi dhahirnya kurang bagus. Fa innahu yu'arridu nafsahu lituhmah, karena berarti dia memaparkan dirinya untuk dituduh gitu. Jadi semaksimal mungkin guru itu menghindari tuduhan. Jangan melakukan sesuatu atau menempati sesuatu yang bisa menimbulkan tuduhan. Wa irdahu lil waqi'ah, dan juga memaparkan diri kepada waqi'ah itu celaan atau ghibah, ya dighibah orang. Jangan sampai jadi sumber ghibah. Kalau dighibah tanpa kita menjadi penyebabnya ya tidak masalah. Cuma kalau kita melakukan sesuatu yang bisa membuat orang curiga gitu, jangan. Makanya dulu Nabi SAW ketika jalan berdua dengan seorang wanita malam-malam, tiba-tiba ada dua sahabat yang melihat dan langsung berjalan cepat. Nggak enak, Rasulullah sedang berduaan, nggak tahu dengan siapa. Nah, Rasul khawatir curiga orang itu. Tenang kalian, ini istriku gitu. Jadi Rasul ingin menepis kecurigaan. Kemudian wa yuqi'u an-nas fid dunun al-makruha, kemudian menjerumuskan manusia dalam persangkaan-persangkaan yang terlarang, yang dibenci. Wa ta'thimul waqi'ah, jadi membuat orang itu terjerumus ke dalam dosa karena menghibah. Ya, jangan memancing orang untuk menghibah karena perbuatan kita yang mencurigakan gitu. Fa in tufiqa wuqu'u syai'in min dzalika minhu lihajatin aw nahwiha, kalau bertepatan terjadinya sesuatu dari hal itu darinya karena memang hajah atau yang semisalnya, akhbara man syahadahu, maka dia mengabarkan atau menceritakan kepada orang yang melihat, kasih tahu biar orang gak curiga. Bihalihi, dengan keadaannya, wa bi'udrihi, dan alasannya, wa maksudihi, dan maksudnya. Kai la ya'thamu bisababihi, sehingga orang lain tidak berdosa dengan sebab itu. Au yanfira anhu, atau orang lari darinya. Fala yuntafa'u bi'ilmihi, sehingga tidak diambil manfaat dari ilmunya. Ya, akhirnya orang meninggalkannya, padahal orang yang salah sangka. Waliyastafida dzalikal jahilu bihi, maka dengan itu orang jahil mengambil faedah dengannya. Agar, bukan maka, agar orang jahil bisa mengambil faedah dari hal itu. Maksudnya orang jahil jadi tahu gitu. Kalau ternyata yang dicurigai itu tidak mencurigakan. Walidhalika, oleh karena itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini, oleh karena itu Nabi berkata kepada dua orang, lamma ra'ayahu, ketika keduanya melihat beliau sedang berbicara bersama Sofiyah. Fawallaya, kemudian dua orang itu pergi. Kata Rasul, ala rislikuma, pelan-pelan kalian. Innaha Sofiyah, dia itu Sofiyah.
Maqala, kemudian Nabi bersabda, inna syaitan yajri min ibni Adam, setan itu berjalan di dalam badan anak Adam majrad dam, melalui jalan darah. Fa khiftu an yakdifa fi qulubikum syai'an, aku khawatir setan akan melemparkan ke dalam hati kalian berdua sesuatu, atau Nabi mengatakan syarron, fa tahlika, sehingga kalian berdua binasa karena terjerumus ke dalam dosa, menghibah. Kemudian yang keenam, an yuhafidhu 'alal qiyam bi sya'airil Islam, menjaga untuk melaksanakan syiar-syiar Islam, wa dawahiril ahkam, dan hukum-hukum yang zahir. Ka iqamati sholat, seperti menegakkan sholat di masjid-masjid jamaat. Jadi sholatnya berjamaah, walaupun menganggap sholat jamaah tidak wajib misalnya, tetap orang alim itu sholat berjamaah. Wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam lil khawasi wal awam, untuk orang-orang khusus dan orang-orang awam. Wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar, dan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, ini semuanya adalah hukum-hukum yang zahir ya. Seorang alim berusaha mempraktekannya. Was-sabr 'alal adza bisababi dzalik, kemudian sabar atas gangguan dengan sebab itu. Shadi'an lil haqq bil haqqi, dia membela kebenaran inda salatin, atau berani berkata benar di hadapan pemimpin, para pemimpin. Masya Allah, jarang ini orang bisa melakukan ini ya. Berani berkata benar di hadapan pemimpin. Nabi mengatakan jihad yang paling agung adalah qaulul haq inda sultanin jair, berkata benar di hadapan pemimpin yang dolim, yang jahat. Badilan nafsahu lillah, dia mengorbankan badannya untuk Allah ya, Masya Allah. La yakhafu fihi laumata laim, tidak takut di dalamnya celaan orang yang mencela. Buru-buru cuma celaan, dibunuh sultan gitu aja siap gitu. Dzakiran qaulallahi qaulahu ta'ala, dia ingat firman Allah Ta'ala, wasbir ala ma asabak, sabar atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu termasuk perkara-perkara yang kuat. Azam, tekad yang kuat. Wa makana Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya alaihi minas sabr alal ada, dan apa yang Rasul kita dan juga yang lain dari para nabi berada di atasnya, minas sabr berupa kesabaran, alal ada atas gangguan. Dakwah pasti diganggu ya, jihad pasti sakit. Wa makanu yatahammalunahu fillahi ta'ala, dan apa yang mereka tanggung di jalan Allah Ta'ala, hatta kanat lahum al-uqba, sehingga akibat itu bagi mereka, sehingga mereka menang gitu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat itu bagi orang yang bertakwa, maksudnya kemenangan. Wa kadzalikal qiyamu bi idhari sunani, demikian juga tegak menampakkan sunnah-sunnah. Wa ikhmalil bid'ah, dan menumpas bid'ah-bid'ah, melemahkan bid'ah-bid'ah. Wal qiyamu lillahi ta'ala fi umuriddin, dan
berdiri untuk Allah dalam urusan-urusan agama, wa ma fihi masalihul muslimin, dan apa-apa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin, ala tariqil masyru', dengan cara yang disyariatkan, wal maslakil matbu', dan jalan yang diikuti, jalan yang ditetapkan. Yaitu jalan yang dibatasi atau telah digambar gitu. Maslak al-matbu artinya sabil al-marsum, yang sudah digambar, sudah dirancang, jalan yang sudah ditetapkan atau dirancang. Kemudian wala yardo min af'alihi, dia tidak ridho dari perbuatannya, adh-dhahirah wal batinah, yang dhahir maupun yang batin, bil jaiz minha, yang boleh darinya, bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha, jadi tidak ridho dengan perbuatan yang boleh, tapi harus bahkan dia mengambil untuk dirinya yang paling bagus, wa akmaliha, yang paling sempurna. Fainal ulama'a, karena ulama, humul qudwatu, mereka adalah teladan, wa ilaihimul marja', kepadanya rujukan, fil ahkami, dalam hukum-hukum, wahum hujjatullahi, mereka adalah hujahnya Allah Ta'ala alal awami, atas orang-orang awam, atas orang-orang awam, mimnya yang tasdid, orang-orang yang umum. Wa qad yuraqibuhum lil akhdi anhum man la yandurun, dan kadang-kadang mengawasi mereka untuk mengambil dari mereka apa yang mereka tidak lihat, mengambil dari mereka siapa yang tidak melihat. Yaitu qad yarahum minal 'amah man la yarahum al ulama, kadang-kadang melihat mereka dari kalangan umum, orang awam, siapa-siapa yang tidak dilihat oleh para ulama. Kemudian wayak tadi bihadihim man la ya'lamun, mengambil teladan dengan petunjuk mereka orang yang tidak tahu. Jadi intinya ulama itu teladan, hendaknya bisa menampilkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang awam. Faidha lam yantafi al-alimu bi'ilmihi, kalau orang alim tidak mengambil manfaat dari ilmunya, fa ghairuhu ab'adu 'anil intifa' bihi, tentu orang lain lebih jauh lagi untuk bisa mengambil dari ilmu. Ya, orang alim itu harus orang yang paling besar dalam mengambil manfaat dari ilmu, yang paling kuat dalam mengamalkan ilmu. Demikian juga penuntut ilmu. Kama qala Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang dihafal, bukan yang difahami, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu menghasilkan keyakinan atau ilmu menghasilkan amalan, nah itu baru namanya ilmu betulan. Walihada adumat zallatul alim, oleh karena itu menjadi besar ketergelinciran seorang alim, lima yatarattabu 'alaiha minal mafasid, karena berdampak atasnya dari kerusakan-kerusakan, liktida'in nasi bihi, karena manusia mencontohnya,
bahaya sekali. Kalau orang sudah dianggap tokoh masyarakat, dia berbuat maka disorot oleh masyarakat, bahkan ditiru. Kalau keliru maka banyak orang tersesat. Jadi kekeliruan orang alim jauh lebih buruk daripada orang jahil. Kemudian adab yang ketujuh, an yuhafidha 'alal mandubat asy'ariyah, menjaga perkara-perkara yang sunnah secara syar'i, baik ucapan maupun perbuatan, qauliyah wal fi'liyah. Fayulazimu tilawatal Qur'an, menekuni tilawah Quran, wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan, kemudian berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan. Wa kadzalika ma warada minad da'awat wal adhkar fi ana'il laili wan nahar, begitu juga apa yang datang dalilnya dari doa-doa dan zikir-zikir di sepanjang malam dan siang, di saat-saat itu anak itu saat-saat di saat-saat malam dan siang. Wa min nawafilil ibadat, dan diantara ibadah-ibadah tambahan dari salat, siam, haji, al-baitil haram, haji atau umrah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'dimahu wajibun, sesungguhnya mencintai dan mengagungkan, menghormati Nabi adalah wajib. Wal adab inda sima'i ismihi, dan adab ketika mendengar namanya, wa dzikri sunnatihi, dan disebutkan sunnahnya, matlubun wa sunnatun, adalah perkara yang dituntut dan disunahkan dan sunnah. Jadi beradab ketika mendengar nama Nabi dan disebutkan sunnahnya itu adalah perkara yang disunahkan. Adabnya ketika disebut nama Nabi adalah mengucapkan salawat. Karena Malik radhiyallahu anhu idza dzukira Nabi, apabila disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataghayyaru launuhu wa yanhani. Masyaallah. Malik apabila disebutkan Nabi maka berubah warnanya, warna wajahnya, dan beliau menunduk. Luar biasa ya. Wa kana Ja'far ibnu Muhammad idza dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu isfarra launuhu, menjadi menguning warnanya. Jadi kalau disebut nama Nabi di sisinya menguning wajahnya. Wa kana Ibnu Al-Qasim idza dzakara an-nabiyya, Ibnu Al-Qasim kalau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajifu lisanahu, menjadi kering lisannya, fihi, pada mulutnya, haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena menganggap hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam seperti apa ini kenyataannya ya, Masya Allah. Cuma luar biasa, kita bayangkan ini susah kita bayangkan. Gimana itu menyebut nama Nabi langsung mengering lidah itu di dalam mulut. Apa maksudnya ini? Begitu para salaf mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang alim mestinya menjaga itu, maksudnya menjaga salawat, menjaga pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi lahu idza talal Qur'an, dan hendaknya dia ketika membaca Quran an yatafakkara fi ma'anihi, untuk memikirkan makna-maknanya, tadabbur. Wa awamirihi wa nawahihi, dan memikirkan perintahnya dan larangannya.
wa wa'dihi wa wa'idihi, janjinya dan ancamannya, wal wukuf inda hududihi, berhenti pada batasan-batasannya, wal yahdar min nisyanihi, hati-hati dari melupakannya, ba'da hifdihi, setelah menghafalnya. Faqad warada fil akhbari an-nabawiyah, telah datang dalam kabar-kabar Nabi, ma yazjuru an dalik, apa yang menghardik dari hal itu, melarang dari hal itu. Di antara hadis Nabi SAW, ma min ahadin yata'alamul Qur'ana thumma nasiyahu illa laqiyallaha azza wa jalla ajdam. Siapa yang tidaklah salah seorang yang mempelajari Quran kemudian dia melupakannya kecuali berjumpa kepada Allah dalam keadaan terputus. Namun hadis ini dhaif ya. Kemudian juga hadis uridat alayya dunubu ummati, ditampakkan kepadaku dosa-dosa umatku, falam ara damban, aku tidak melihat satu dosa a'dama min suratin minal Qur'an, yang lebih besar daripada satu surat dari Al-Qur'an atau satu ayat, utiyaha rajulun, yang seseorang diberinya, thumma nasiyaha, kemudian dia melupakannya. Jadi ini dosa terberat. Namun hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani juga dan para ulama yang lain. Kemudian wal aula, dan yang lebih utama, an yakuna lahu minhu fi kulli yaumin wirdun, hendaknya seorang alim itu memiliki wirid dalam setiap harinya. Wirid itu artinya kebiasaan yang berulang terus, seperti dzikir, seperti tilawah misalnya. Jadi wirid yang memang rutin dilakukan setiap hari. Ratibun la yukhillu bihi, wirdun ratibun, jadi wirid yang terus menerus dilakukan, la yukhillu bihi, tidak kosong darinya, tidak rusak darinya, tidak kurang dengannya. Fa in ghuliba alaihi fayaumun wa yaumun, kalau dia terkalahkan maka sehari dan sehari, maksudnya bisa digantikan hari berikutnya. Jadi kalau ada wirid yang terlewatkan diqodok. Fa in ajaza fa fi lailatai ats-tsulatsa wal jum'ah, kalau itu juga lemah maka di 2 malam Selasa dan Jumat, li'tiyadi batalatil istighol fihima, karena kebiasaan kosongnya kesibukan pada 2 malam itu. Ini zaman dulu ya, mungkin libur. Wa qiraatul Qur'an fi kulli sab'ati ayyamin wirdun hasanun, dan menamatkan Quran, mengkhatamkan Quran setiap 7 hari itu adalah wirid yang bagus. Itu seorang alim harusnya khatam Quran sepekan sekali. Masya Allah ya. Ini gara-gara medsos nggak bisa khatam lagi. Dulu orang salaf nggak sibuk dengan medsos, jadi ya. Makanya ada orang bertanya kepada seorang dosen, saya gimana sih dulu salaf interaksinya dengan Quran? Beliau gampang mencontohkannya, seperti interaksi kalian dengan HP. Kalian dikit-dikit pegang HP, nah begitulah salaf dikit-dikit pegang mushaf. Kalian menyaku HP, mereka menyaku mushaf. Kalian kemana-mana bawa HP, mereka kemana-mana bawa mushaf.
Kalian dikit-dikit buka HP, mereka dikit-dikit buka mushaf. Kalian dikit-dikit baca HP, mereka dikit-dikit baca mushaf. Nah itulah yang membedakan. Maka otomatis antum khatam berapa Facebook, antum khatam berapa makalah, bukan makalah, komen-komen orang dibaca, mereka khatam Quran. Nah itulah perbedaan. Itulah perbedaan. Hari ini kita terlalu banyak perkara yang menyibukkan dari perkara akhirat. Kita terlalu sibuk dengan dunia. Bagaimana bisa zuhud? Jauh ya, kata zuhud hanya sekedar hiasan hari ini. Rata-rata kita hidup sudah terlalaikan oleh dunia yang fana. Wa warada fil hadis, terdapat dalam hadis ya tentang khatam setiap 7 hari sekali. Wa amila bihi Ahmad ibn Hanbal, dan juga diamalkan oleh Ahmad ibn Hanbal. Wa yuqal, dan dikatakan, man qara al-Qur'an fi kulli sab'ati ayyamin lam yansahu qattu. Siapa yang mengkhatamkan Quran setiap 7 hari tidak akan lupa sama sekali. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengejar ketertinggalan ya. Mereka para salaf sudah jauh mendahului kita. Ya, kita terseok-seok mengejarnya, tapi kita tetap berusaha. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan kekuatan kepada kita semuanya. Jangan sampai makin hari makin lalai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.